pagi Pak Lamhot. Selamat pagi Bu Firma. Aduh, gimana nih kabarnya nih Pak? Waduh, sangat-sangat segar Bu dan sangat-sangat baik karena di mana hari ini saya itu merasakan dengan anakmu itu sangat senang sekali Bu. Ya syukurlah Pak kalau keadaannya baik ya kan Pak. Iya. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya proses coaching ya Pak ya, antara Bapak, Bu Umi Hasanah sebagai coach dan saya sebagai pengamatnya ya kan Pak. Iya Bu. Nah, di dalam proses coaching kita ini kita juga memiliki yang namanya rubrik penilaian ya kan Pak, di mana nanti ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama itu supervisi, yang kedua itu pasti observasinya, lalu yang ketiga itu pasca observasi ya Pak ya, pasca percakapan kita. Nah, di sini saya mau bertanya, mau memberikan ya gitu Pak, apa saja rubrik penilaian percakapan dari coaching kita ini ya kan Pak ya. Yang pertama itu, apakah nanti percakapan antara Bapak dengan Bu Umi itu sudah sesuai tidak dengan alur tirta gitu Pak yang telah kita pelajari atau belum gitu ya Pak ya kan. Lalu bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bapak, dan juga bagaimana coach Bapak juga merespon dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak tersebut. Nah, lalu ada 3 Pak prinsip coaching yang harus Bapak ketahui. Yang pertama itu harus ada yang namanya kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga juga Bapak harus memaksimalkan yang namanya potensi Bapak. Itu dia Pak rubrik penilaian yang akan kita nilai ya kan Pak. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bapak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dari percakapan ini? Kalau saya Bu, present sama menggali sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk ibu-ibu Bu Umi. Nah, berarti itulah Pak ya yang namanya kompetensi coaching yang ingin Bapak sampaikan nanti, Bapak dapatkan nanti setelah Bapak melakukan coaching itu ya Pak ya. Lalu yang kedua Pak, bagaimana bagian kompetensi yang lebih spesifik lagi Pak yang ingin Bapak observasi itu yang mana gitu? Ya, yang seperti yang saya bilang tadi Bu, present sama pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti Bapak ingin itulah yang lebih spesifik lagi Bapak kembangkan ya. Lalu Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu apa? Ya, supaya ibu-ibu ini mendapatkan solusi dengan tepat dan benar. Berarti permasalahannya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach. Gitu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak untuk supervisi kita ini. Jadi di sini saya juga mau mengamati bagaimana Bapak melakukan coaching dengan coach Ibu Umi ya Pak ya. Oke Pak, silahkan. Selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak juga sehat? Sehat juga Bu Umi. Udah sarapan tadi pagi Bu? Sahur Pak. Sahur ya. Kita udah masuk di bulan puasa. Lancarlah puasanya di bulan Ramadan ini. Dan kita
semua diberkahi dengan berkah yang berlimpah oleh Sang Pencipta, Ibu. Oke, seperti kata ataupun SMS ataupun WA Ibu kemarin, ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Apa itu, Bu? Iya, begini Pak. Saya mau ada sedikit cerita sama Bapak, ada sharing lah untuk cari solusi dari permasalahan saya. Iya. Sebenarnya permasalahan saya ini sudah agak lama sih Pak. Agak lama ya, Bu? Iya, cuma saya masih bingung. Apa sih yang harus saya lakukan supaya saya dapat solusi? Iya. Jadi kebetulan saya dengar ada bisa di coaching kan? Iya. Maka saya berharap bisa dapat coaching sedikit, mana tahu saya bisa dapat jalan keluar dari permasalahan saya. Nah, permasalahan saya ini Pak, sebenarnya mungkin kebanyakan guru Iya, Bu. sering terjadi. Iya. Hanya saja kok saya rasa kayak makin berlarut bagi saya. Iya. Permasalahannya itu Pak, belakangan ini murid-murid saya itu malas sekali belajar. Iya, malas ya. Malas, banyak bermain. Sudah itu jarang ngerjain tugas. Seperti bosan gitu Pak, kalau dalam kelas tuh bosan. Iya. Bawaannya ngantuk. Iya. Kalau kita kasih pertanyaan tuh apa ya Pak, kurang respon gitu. Iya. Jadi saya bingungnya itu ini kok gini. Bagaimana ya seharusnya ini supaya anak-anak ini semakin semangat lagi untuk belajar, tidak bosan seperti itu. Oke, Bu ya. Tadi Bu katakan ada malas, ada bosan, tidak fokus, dan sering bermain ya Bu ya dalam pembelajaran. Nah, itu kan memang itu ada penyebabnya. Apalah kira-kira penyebabnya itu? Penyebabnya ya Pak, satu mungkin sih anak-anak memang terlalu, sekarang kan era digital ya, Iya. pegang HP. HP ya. Jadi mereka ini mungkin lebih seru Iya. main HP gitu. Iya. Ada kemungkinan juga di kelas kan karena dia lebih seru di main HP tadi, mungkin guru saya sebagai guru memberikan pembelajaran itu tadi agak membosankan juga. Menonton ya Bu ya. Iya, mungkin ya ceramah saja. Baru ya kita suruh buka buku, tulis, kerjain tugas. Iya. Apa seperti itu. Mungkin saya mungkin belum nggak kreatif dalam mengelola kelas. Iya. Istilahnya jadinya anak itu memang bosan lah jadinya. Berarti Ibu sudah menggunakan metode yang ceramah aja ya Bu ya. Dan Iya. sehingga mengakibatkan anak murid Ibu merasa bosan, monoton dengan apa yang Ibu berikan pembelajarannya kan Bu. Kira-kira untuk kedepannya Bu, apalah tindakan Ibu? Tindakan saya kira-kira ya seharusnya memang saya memberikan pembelajaran yang lebih kreatif, Iya, yang apa itu, Bu? lebih istilahnya menyenangkan bagi Iya. anak-anak. Bisa saya buat mereka apa yang nggak belajar di dalam kelas saja. Iya. Kalau dia pelajaran-pelajaran yang bisa kita bawa ke alam, kita Iya. bawa ke alam mungkin bisa lebih menyenangkan mereka. Iya, benar Bisa sekali Bu. juga saya buat di dalam kelas seperti dibuat
permainan, pembelajaran itu dengan permainan, membuat ice breaking, ya. mungkin seperti itu sih. Iya. Wah, berarti harus meningkatkan cara pembelajaran Ibu ya, berarti ya Bu ya. Tadi Ibu udah katakan ada pembelajarannya speaking, ada menyenangkan, ada kreatif ya kan Bu. Nah, kalau itu kira-kira menurut Ibu ada nggak di RPP itu Bu? Kalau di RPP yang biasa sih, itu kalau seperti ice breaking itu nggak ada sih. Bisa dibilang nggak ada lah. Kita ya monoton langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas. Tapi terkadang kalau yang seperti saya bilang tadi, kalau kita bawa keluar tuh ada kan? Iya. Tapi kalau di bagian ice breakingnya itu jarang itu Pak, jarang kan itu, kalau RPP biasa. Ibu pernah dengar nggak RPP diferensiasi? Pernah. Apa itu Bu ciri-cirinya? Yang pasti kalau di RPP berdiferensiasi itu Pak, kita pertama harus melakukan pemetaan dulu pada siswa. Apakah dia kita petakan sesuai dengan kemampuannya atau gaya belajarnya, minatnya, seperti itu. Baru nanti termasuk nanti dalam konten ada proses pembelajarannya dan ada produk atau hasil. Iya. Nah, Bu, Ibu sudah mengatakan, sudah tahu tentang RPP diferensiasi. Nah, RPP diferensiasi itu kan sudah mencakup ada speakingnya, ada pembelajaran menyenangkan bagi siswa, ada pembelajaran yang tadi katakan di luar. Nah, itu sudah memberikan pembelajaran sangat menarik bagi siswa, dan mereka pun dengan begitu akan menyenangkan apa yang didapatnya dengan pembelajaran Ibu itu Bu ya. Oke. Kira-kira adakah teman sejauh Ibu yang dapat membantu Ibu? Kalau membantu di dalam kelas Pak, karena kami sama-sama saja nih. Iya. Ininya ya Pak, dengan guru yang lain, makanya saya cari coach itu dari luar gitu. Oh, dari luar ya. Karena ibaratnya kita di sini kan Pak sama. Cuma kalau untuk membantu kreativitas bisa lah Pak, adalah teman-teman saya, mereka pasti bersedia. Karena kami di sini memang saling bahu-membahu lah Pak untuk memajukan sekolah ini. Berarti teman sejawat Ibu ya. Iya. Bersedia untuk membantu Ibu ya. Iya. Kira-kira Bu, apa itu kapan pelaksanaannya Bu? Kalau bisa secepatnya Pak, mungkin di minggu depan begitu masuk sekolah, saya akan mencoba apa yang tadi saya katakan, solusi dari soal permasalahan saya. Bisa saya kembangkan nanti waktu sudah mulai pembelajaran. Berarti rencana Ibu ini secepatnya ya Bu ya, untuk kedepannya. Oke lah Bu. Saya akan melihat dalam pembelajaran Ibu ini, karena Ibu mengatakan tadi secepatnya, saya akan secara cepat-cepatnya juga untuk menemui Ibu agar melihat apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang Ibu katakan tadi, sehingga anak tidak bosan. Bu ya. Oke, sudah puas Bu? Sudah Pak, saya sudah merasa lebih lega, lebih mendapatkan
jalan keluar dari permasalahan saya sendiri, jadi agak termotivasi lagi. Oke Bu. Oke Bu, ada lagi pertanyaan Bu? Saya rasa untuk hari ini seperti itu Pak. Iya. Tidak ada lagi ya Iya, berarti Bu sudah ya. terjawab semua. Semuanya. Oke lah, terima kasih Bu. Iya Pak. Bu Umi, semoga sehat selalu dan anak dirinya dapatkan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi dan kreatif lagi ya Bu. Iya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat. Selamat pagi Bu. Oke. Baik, tadi kita sudah melakukan coaching ya Pak Lamhot Iya. ya. Dimana tadi coaching Bapak itu Bu Umi. Hasanah yang katanya sudah puas dengan Bapak coach gitu kan Pak. Bukan puas dengan bapakku Bu. Iya. Ya puas dengan Bapak coaching kan pertanyaan Ibu ya. Oke. Nah, di sini saya mau menanyakan gini Pak, apakah sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian Bapak? Iya, sudah saya lakukan Bu. Kenapa? Karena sudah seperti pembelajaran Tirta ya, yaitu tujuan. Saya tadi sudah menanyakan kepada Bu Umi mengenai apa yang mau dia katakan kepada saya sehingga mendapatkan permasalahan Bu. Yang kedua, identifikasi. Sudah saya identifikasi apa penyebabnya masalah Ibu Umi ini. Ya katakan tadi Ibu Umi ada masalah yang bosan, pembelajaran yang bosan dan sebagainya Bu. Dan R-nya rencana kerja itu sudah saya dapatkan bahwa katanya Ibu Umi ini akan merencanakan kegiatan pembelajaran itu dengan secepatnya, dan tanya tanggung jawabnya saya sama-sama dengan Bu Umi akan melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Umi. Oke, berarti alur ceritanya sudah dapat Iya. ya Pak ya. Lalu Pak, di sini tadi saya mencatat juga Iya. kan dari proses coaching Bapak terhadap coaching Bapak ini ya kan Pak. Iya. Sudah berjalan dengan baik Iya. ya kan, sudah mengikuti yang namanya tadi alur tirta Iya. yang Bapak katakan tadi, dan juga Bapak itu sudah berusaha Iya. menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Iya. tadi coaching Bapak ini menemukan masalahnya dan Iya. juga menemukan solusinya sendiri Iya, atas Bu. masalah yang dihadapinya Iya. Pak ya. Oke Pak, ini Pak yang terakhir ya Pak Iya. ya. Di sini saya mau menanyakan pada Bapak, apalagi yang ingin Bapak kembangkan gitu dari diri Bapak untuk yang namanya coaching yang barusan Bapak lakukan ini. Ya, terima kasih kepada Ibu yang memberikan pertanyaan. Kalau menurut saya Bu, saya akan menggali lagi bakat-bakat yang terpendam, yaitu menggali pertanyaan, menggali adensi antara saya dengan coaching ke depan Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk proses supervisi coaching hari ini. Jadi semoga kita juga bisa dapat menggali kompetensi kita yang ada dalam diri kita untuk proses-proses coaching yang akan kita lakukan berikutnya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang Bu Dirna. Selamat siang Bu Umi. Apa kabarnya? Luar biasa Bu, sehat. Bu Umi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat ya Bu. Biar berpuasa ya Bu ya. Biar Tetap berpuasa. semangat. Tetap semangat karena puasa pertama ini Bu. Harus Iya, Bu. semangat. Gitu.
baiklah Bu, hari Ya. ini kita mau adakan coaching ya Bu ya, Ya. antara Ibu sebagai coach dan Pak Lamhot sebagai coaching. Nah, jadi sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nanti kepada Ibu sebagai coach, di mana nanti bagian-bagiannya yaitu di awal ada pra supervisi, baru ada observasi, di mana berjalannya percakapan antara Ibu dengan Pak Lamhot nanti, dan yang terakhir nanti di pasca percakapan ya Bu ya. Nah, di sini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching antara Ibu Birna dengan Pak Lamhot, di mana rubrik penilaian itu dia harus sesuai dengan alur kita ya Bu ya, yang sama-sama sudah kita ketahui bersama. Lalu apakah nanti dalam coaching ini ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu ajukan, dan apakah respon dari coaching, tanggapan coaching atas pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Nah, pertanyaannya Bu, apa sih kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Nah, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Bu dari proses ini nanti ada dua, yaitu yang pertama itu saya mau yang namanya present. Present itu berarti saya mendengarkan apa keluhan dari coach saya, dan juga saya juga berperan aktif yang namanya melemparkan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Itu dia Bu. Berarti Ibu mau fokus lah ya Bu terhadap permasalahan dari Pak Lamhot, dan ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi Pak Lamhot. Ya, gitu ya Bu ya. begitu Bu. Oke. Yang kedua Bu, kompetensi mana dari yang Ibu katakan tadi yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Nah, secara spesifik yang ingin saya observasi Bu dari proses coaching yang akan kita lakukan nanti itu Bu, tadi yang pertama saya ingin yang namanya hadir mendengarkan yang namanya masalah dari coach saya. Lalu yang kedua juga saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan membobot sehingga nanti coach saya itu mendapatkan pecahan dari permasalahan yang dia lontarkan kepada saya gitu Bu. Berarti Ibu hadir menanggapi dari pertanyaan Ibu dan dijawab oleh Pak Lamhot sesuai dengan permasalahannya, memberikan pertanyaan-pertanyaan, baru memberikan pancingan supaya Pak Lamhot bisa mendapatkan solusi dari permasalahan. Benar sekali Bu. Oke, baru yang berikutnya apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Nah, indikator ketercapaian saya itu saya maunya coach saya itu mampu menemukan yang namanya solusi dari permasalahannya gitu Bu, dan juga dia mampu yang namanya menemukan langkah-langkah apa yang harus dia ambil untuk permasalahannya tersebut Bu. Oke Bu, ya berarti Ibu mau si coach Pak Lamhot ini nanti bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya Bu ya, dari hasil coachingan Ibu. Ya, itu ya Bu ya. Ya, benar sekali Bu. Oke, berarti ini saja pertanyaan di awal saya Bu. Ya Bu. Silakan bisa Bapak Ibu lanjutkan coachingan. Oke. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Pak Lamhot. Iya, sehat Bu. Gimana kabarnya nih Bu? Pak. Kabar- Ibu boleh. Kabar saya baik Bu, dan syukur hari ini dengan udara yang segar, udara yang baik, udara yang sangat kita dambakan, apalagi kita makhluk sosial pasti membutuhkan udara yang segar. Nah, ya, jadi singkat kata Bu, baik. Ya, kelihatan dari wajah Bapak gitu kan, udara-udara segar gitu terpancar dari wajah Bapak gitu ya. Iya. Oke Pak Lamhot, ada apa ini Pak? Datang ke sini gitu karena tadi malam Bapak sepertinya menelpon saya seperti ada hal yang urgent itu yang mau Bapak ceritakan kepada saya gitu Pak. Aduh. Benar sekali Bu. Begini Bu, saya kelas 4 bikin Bu. Iya. Saya melihat pembelajaran saya itu beberapa hari ke belakang mengalami pembelajaran yang sangat membosankan, apalagi dengan UTS yang
saya lihat nilai-nilai murid saya mengalami penurunan Bu. Nah, jadi kurasa itu karena pembelajaran yang saya lakukan terlalu monoton, dan sehingga murid-murid daya serapnya, daya tangkapnya kurang dalam pembelajaran itu Bu. Berarti permasalahan Bapak ini yang ingin Bapak ceritakan itu pertama pembelajaran di kelas Bapak itu cukup membosankan ya Pak ya. Setelah pembelajaran Bapak membosankan juga hasil dari nilai-nilai siswa Bapak juga sangat turun ya Pak ya. Kira-kira berapa lah Pak turunnya Pak? Berapa persen gitu dari turunannya? Turunnya kalau saya lihat semalam Bu, karena dengan penilaian saya rata-rata 50% turun Bu. Berarti hampir sebagian siswa Bapak nilainya turun ya Pak ya. Jadi gini Pak, dari percakapan kita ini hari ini Pak, kira-kira apa sih Pak yang Bapak inginkan gitu, yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, saya ingin menggali supaya pembelajaran saya ini tidak monoton dan siswa itu bisa belajar dengan menyenangkan, bisa dengan kreatif, dan siswa ini pun kedepannya bisa mendapatkan nilai yang baik Bu. Oke, itu tadi permasalahan Bapak ya kan. Bapak ingin nanti siswa Bapak itu nilainya jadi lebih baik, pembelajaran tidak monoton lagi gitu ya kan Pak. Nah, jadi Pak, kira-kira ya Pak ya, apa saja yang membuat murid-murid itu Pak kurang antusias gitu dalam pembelajaran yang Bapak bawakan? Ya, belakangan hari ini kurasa Bu, dalam minggu-minggu yang lalu pembelajaran saya itu mengalami penurunan karena saya itu pembelajaran yang saya lakukan siswa itu dengan metode ceramah saja, sehingga apapun yang saya bilang mereka merasa ngantuk. Nah, apa yang saya utarakan merasa bosan, dengan itu sehingga murid-murid saya merasa bosan, karena apalagi sekarang anak-anak sekarang kan sangat senang sekali kalau ada menggunakan IT Bu. Ada menggunakan fokus, ada menggunakan mikrofon, ada menggunakan apa itu loh. Jadi ya mungkin kena siswa saya menjadi bosan Bu. Nah, berarti intinya gini Pak, berarti pembelajaran Bapak itu masih konvensional di dalam kelas. Jadi Bapak itu belum memperhatikan yang namanya kebutuhan siswa Bapak di dalam kelas itu ya kan Pak, apa yang menjadi keinginan siswa Bapak di dalam kelas gitu Pak. Nah, kira-kira Pak, apa saja yang membuat murid itu semakin antusias di dalam pembelajaran Bapak? Ya, kalau menurut saya Bu, dengan pembelajaran yang begitu menyenangkan lah Bu, ada speakingnya, ada kreativitasnya, ada bahan ajarnya itu Bu, harus menggunakan bahan ajar yang bervariasi, berwarna, sehingga siswa itu Bu merasakan apa pelajaran yang saya lakukan dapat mereka serap dan menyenangkan bagi mereka Bu. Oh, berarti itulah Pak, tadi Bapak sudah mengatakan Bapak pengen yang namanya pembelajaran itu yang lebih antusias lagi gitu ya kan Pak, yang lebih lagi menggali potensi-potensi yang ada pada diri siswa tersebut gitu ya kan Pak. Nah, itulah yang akan Bapak lakukan nanti. Nah, jadi apa sih yang menjadi rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, menurut saya Bu, rencana saya akan melakukan pembelajaran ini secepatnya agar mereka pun tidak lagi bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan, agar mendapatkan nilai yang baik mereka kemudian ketika saya melakukan ujian formatif atau sumatif atau bahkan ujian semester. Oh, berarti Bapak akan melakukan lagi secepatnya gitu ya kan Pak. Kira-kira kapan itu Bapak lakukan secepatnya ini? Ya, secepatnya kalau bisa 2 hari ke depan. 2 hari ke depan. Nah, jadi Bapak kan kalau kita mau melihat yang namanya nilai itu kan Pak, penilaian itu kan Pak tidak cepat. Kira-kira rentang waktunya berapa lama gitu Bapak mau melihat yang namanya perkembangan diri siswa Bapak? Kalau saya apanya Bu, dosen formatif Bu. Karena kita tahu kan formatif sekitar dari tema 1 baru kita kasih ujian formatif agar dapat nilai mereka. Kira-kira sebulan lah Bu. Berarti sebulan lah Bapak akan
yang namanya melaksanakannya ya gitu ya kan Pak. Nah, lalu apa sih komitmen Bapak untuk yang namanya keberhasilan tujuan Bapak itu, rencana Bapak? Rencana saya adalah saya akan melakukan yang terbaik untuk anak didik saya, apalagi anak didik saya ini adalah anak-anak yang sekarang udah begitu majunya sehingga mereka harus perlu kita arahkan ke arah yang lebih baik lagi. Dan dalam pembelajaran saya pun saya akan meningkatkan daya pembelajaran yang saya gunakan agar mereka di kemudian hari bisa menyerap pembelajaran yang saya berikan, Bu. Wah, bagus sekali gitu ya Pak ya, rencana dan komitmen Bapak untuk anak Bapak. Jadi saya juga punya harapan semoga apa yang telah Bapak ceritakan kepada saya dan juga solusi yang telah Bapak berikan itu juga nantinya gitu Pak mampu Bapak kerjakan. Kita lihatlah Pak rentangnya sebulan ini apa yang menjadi perubahannya Pak, apakah tercapai atau tidak pembelajaran seperti apa yang Bapak katakan, lebih berpihak kepada siswa tersebut ya Pak ya. Terima kasih untuk hari ini Pak. Oke, terima kasih Bu, saya sangat senang apalagi dengan masalah yang saya hadapi, saya bisa berpendapat dengan Ibu sehingga saya merasa pendapatnya itu saya sangat puas dengan hasil yang kita diskusikan hari ini, Bu. Ya, saya juga berterima kasih kepada Pak Lamhot yang sudah mau menceritakan masalahnya kepada saya, yang sudah mau berbagi kepada saya. Ternyata masih banyak juga lagi guru-guru kita yang menggunakan pembelajaran namanya pembelajaran konvensional. Jadi apapun yang akan kita lakukan ini Pak, bisalah untuk sebagai kebaikan untuk siswa kita Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Sehat-sehat buat kita. Iya, sehat-sehat Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Pak Lamhot. Oke. Seru ya? Seru hari ini ya? Seru sekali. Iya. Dengan berbagai macam permasalahan yang kita bawa dari kelasnya masing-masing. Iya. Pak Lamhot punya permasalahan sebagai coaching, Bu Irna bisa sebagai mediator, sebagai coach ya. Nah ini Bu Mirna, kita masih ada lanjutan lagi untuk pasca percakapan kita tadi, coaching kita tadi. Nah, dari coaching tadi Bu, Ibu sebagai coach, apa yang sudah dikembangkan oleh Ibu sebagai coach atau indikator apa yang sudah Ibu kembangkan? Nah, indikator yang sudah saya kembangkan itu Bu, tadi saya mengatakan saya juga sudah melakukan yang namanya coaching supervisi ini dengan menggunakan alur tirta ya kan Bu, dimana alur tirta itu yang pertama itu saya sudah bertanya tadi apa tujuan Bapak itu datang kepada saya, juga saya sudah melakukan identifikasi terhadap masalah Bapak tersebut, lalu saya sudah menanyakan juga rencana aksi dari yang akan Pak Lamhot lakukan, dan juga saya juga sudah menanyakan tanggung jawab dia Bu. Jadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, dan juga saya sudah hadir di sini untuk mendengarkan masalah Pak Lamhot, dan juga Pak Lamhot juga sudah dengan baik merespon pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Pak Lamhot Bu. Oke, berarti Ibu mengcoaching tadi sudah sesuai dengan alurnya, yaitu alur tirta ya Bu ya. Baru Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Lamhot, dan Pak Lamhot sendiri meresponnya dengan sangat baik dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan Ibu juga sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip dari coaching tersebut, yaitu adanya kemitraan ya kan Bu, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, oke ya Bu. Jadi yang terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Nah, yang pastinya ya Bu ya, untuk menjadi seorang coach kita harus bisa namanya menggali pertanyaan terhadap coach kita Bu. Nah,
Jadi saya ingin lagi lebih belajar lagi bagaimana sih lebih menggali yang namanya pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Itu yang pertama, Bu. Lalu yang kedua, saya juga ingin yang namanya membuat coaching lagi kepada guru-guru rekan-rekan yang lain gitu, Bu. Jadi yang membutuhkan saya gitu, Bu. Jadi apapun nanti yang mereka sampaikan kepada saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka mampu menggali dirinya juga sendiri, Bu. Itu, Bu. Iya. Jadi Ibu masih ingin belajar lagi lah lebih banyak Ya, Pak, pasti, Bu. menggali lagi potensi yang ada pada Ibu. Ya, pasti, Bu. Atau mungkin juga Ibu bisa memotivasi guru lain untuk menjadi coach juga, Bisa, gitu ya Bu Bu. ya. Bisa. Iya, oke. Jadi selesai tugas saya hari ini Bu ya, Ya, untuk Bu. pantau Ibu sebagai coach. Nah, saya rasa hari ini memang menyenangkan ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi, saya juga sudah mencatat ada beberapa poin-poin yang penting dari yang Ibu ucapkan tadi, Ibu katakan. Nah, jadi mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini ya Ibu. Iya, Bu. Terima Iya. kasih, Bu. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf ya kan Bu. Ya, Bu. Begitu juga saya mohon pamit nih hari ini karena ada urusan lagi keluar Bu. Iya, Bu. Jadi mungkin hanya sekian saja Bu dari saya. Ya, terima kasih Bu sudah mau menjadi pengamat saya gitu, Bu. Yang sudah memberikan solusi juga pada saya, masukan pada saya untuk pengembangan saya selanjutnya gitu, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mas. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Iya, sehat. Ibu melaksanakan puasa? Insya Allah. Iya. Semoga lancar ya, Bu. Sampai hari hanya sampai Idul Fitri dan kita semua mendapatkan berkah dari yang Sang Maha Kuasa. Oke, Ibu, hari ini kita akan melakukan coaching. Ibu sebagai coachnya dan saya sebagai pengamat, Bu ya. Ibu sebagai coach dan saya sebagai pengamat. Nah, ada rubrik penilaiannya, Bu ya. Nah, yang pertama kita akan melakukan pra-supervisi. Yang kedua adalah observasi. Yang ketiga pasca percakapan. Oke, Bu. Oke. Dan pertanyaan saya yang pertama mengenai pra-supervisi ya, Bu. Nah, kita tahu di sini dalam Ibu nanti melakukan coaching atau sebagai coach dan Ibu Birna sebagai coach. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah kemitraan, ya Bu. Bagaimana kemitraan Ibu dengan Ibu Birna? Iya. Yang kedua adalah proses kreatif. Nah, bagaimana pertanyaan Ibu dan Ibu Birna memberikan pertanyaan. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada di Ibu Birna sehingga Ibu Birna merasakan apa dengan permasalahan itu dapat dipecahkan dengan baik, Ibu ya. Nah, oke, pertanyaan yang pertama, Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Saya ingin mengembangkan yang pertama itu Pak, yang pasti kami harus masing-masing sama-sama present ya Pak, harus hadir, harus fokus terhadap coaching kita hari ini. Baru yang berikutnya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Birna berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Seperti itu. Oke, bisa Ibu dulu jelaskan secara spesifik apa yang kompetensi apa yang Ibu akan amati? Seperti yang pertama tadi saya jawab Pak. Iya. Yang pasti saya ingin sebagai coach saya ingin fokus terhadap permasalahan dari Bu Birna, sehingga nantinya Bu Birna bisa memperoleh solusi dari situ. Baru untuk mendapatkan solusi itu kan saya juga harus memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang baiklah, yang berbobot seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu coachingkan hari ini? Saya sebagai coach Pak ingin memberikan pertanyaan kepada coaching
sehingga coaching dapat menemukan solusi Iya. atau jawaban lah gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Ibu Birna sebenarnya, Iya. Oke. dari permasalahan yang dimiliki Iya. oleh Ibu Birna. Iya, berarti Ibu ingin menggali ya Bu. Iya, Dan saya Ibu menggali. Firna bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu ya. Iya, semoga Ibu dapat melakukannya dengan baik dan kita mulai dari sekarang ya Bu. Oke, Pak. Ibu. Iya. Selamat siang Bu Birna. Selamat siang Bu Mi. Apa kabarnya? Luar biasa baik Bu. Bu Mi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Semoga lancar hari ini puasanya ya Bu ya. Sama lancar, Bu. Saya pun lihat hari ini Ibu Birna semangat nih, berseri-seri nih. Iya, Bu, Hari harus, ya, Bu. harus ya. Iya, semangat ini karena mau di kucing ya Bu ya. Iya ini Ah. Bu, inilah Bu sekarang saya pengen ibu kucing lah saya hari ini Bu, karena permasalahan-permasalahan yang saya hadapi gitu Bu. Iya, sepertinya udah banyak nih menumpuk permasalahan Iya, ya sekali Bu. Iya. Diceritakan satu-satu Ah. agak susah kalau kita sendiri gitu Bu. Iya, Mau kalau cari teman. kita harus bisa ini ya Bu, sharing gitu ya. Ya, pasti Bu. Gitu kemarin saya Ibu WA apa ya, apa ada masalah yang urgent nih seperti itu ya. Jadi kira-kira Ibu ini mau cerita apa sih hari ini? Nah, inilah Bu ya Bu, yang mau saya ceritakan sama Ibu gitu. Jadi gini Bu, guru-guru saya Bu di sekolah itu Bu, mereka ini kurang kreatif Bu pada pembelajaran. Nah, mereka masih menggunakan yang namanya metode-metode konvensional gitu Bu, seperti metode-metode ceramah gitu Bu dalam proses pembelajarannya Bu. Jadi siswa itu pun saya lihat ya Bu, dengan cara proses mereka mengajar itu, mereka jadi kurang antusias gitu Bu untuk belajar Bu. Oh, berarti Ibu mau ngomongin kalau rekan-rekan kerja Ibu di sekolah itu tidak mampu mengelola kelas dengan baik gitu ya Bu, yang kurang kreatif sehingga menimbulkan kejenuhan gitu ya Bu ya bagi Iya, Bu. murid-murid ya di kelas, karena metodenya tadi ya Bu ya. Iya Bu, ya begitulah Bu kurang lebihnya Bu, karena kurang kreatifnya guru-guru yang di sekolah Bu. Ya, guru-guru berarti masih banyak yang menggunakan metode konvensional tadi ya Bu. Iya Bu. Iya. Oke. Nah, dari percakapan kita ini kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Nah gini Bu, dari percakapan kita ini Bu, saya ingin sekali Bu, dalam diri saya itu Bu, maunya bisa lagi itu membantu guru-guru itu Bu, agar mereka itu bisa lagi memberikan yang namanya pembelajaran yang lebih menarik lagi kepada siswa Bu. Jadi sehingga pembelajaran siswa itu tidak monoton, tetapi pembelajaran siswa itu maunya lebih menyenangkan kepada siswa, lebih berpihak kepada siswa Bu. Jadi siswa itu juga lebih merasa inilah merdeka belajar itu Bu. Jadi anak-anak itu lebih merdeka lagi Bu. Jadi siswa itu belajar itu tidak jadi tertekan. Jadi saya menginginkan begitulah Bu, mau berbagi kepada guru-guru gitu Bu. Makanya saya mau coaching dulu kepada Ibu. Seperti itu ya Bu. Berarti Ibu sebenarnya Ibu ingin membantu nih ya, membantu Iya, rekan-rekan Bu. kerja Ibu di sekolah agar bisa lebih kreatif lagi dalam mengelola kelas, mungkin gitu ya Bu ya. Iya Bu, jadi saya itu ingin membantu guru-guru tersebut Bu dalam pengelolaan kelasnya Bu. Jadi murid itu kan bisa belajar dengan perasaan yang lebih gembira lagi Bu. Jadi mereka itu bisa lebih lagi untuk mengeksplor dirinya Bu, tidak hanya lagi terpaku kepada buku gitu Bu. Jadi nggak takut mereka untuk belajar gitu Bu. Nah, kalau kita berbicara tentang kreatif nih, menurut pandangan Ibu, guru yang kreatif itu sebenarnya yang bagaimana? Nah, kalau menurut pandangan saya Bu dan juga pengalaman saya dalam mengajar ya Bu ya, guru yang kreatif itu Bu, guru yang mampu menggali potensi apa yang ada pada diri muridnya Bu, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu guru yang kreatif itu mampu memberikan yang namanya pengajaran dengan cara disenangi murid Bu. Jadi cara mengajarnya itu tidak membosankan, tidak hanya memonoton kepada buku saja, ataupun pembelajarannya itu lebih menggunakan yang namanya media-media ataupun alat-alat pembelajaran yang lebih lagi Bu, seperti pembelajaran itu kan kadang membosankan kan Bu.
bagi siswa, kita bisa melakukan yang namanya ice breaking kepada siswa tersebut, memutarkan video-video yang lebih lagi menggali kepada materi pembelajaran kita, Bu. Jadi kalau seperti itu kan Bu, pembelajaran itu kan Bu lebih merasa siswa itu ya itulah saya gitu Bu, zaman saya ini Bu, karena kan itu sudah kodrat zaman mereka untuk pembelajaran yang lebih seperti itu Bu. Oke. Berarti kalau menurut Ibu itu kalau guru yang kreatif itu guru yang bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa ya Bu ya. Iya, Bisa Bu. menggali potensi Ya, minat dan pasti, Bu. bakat dari murid Ibu Iya, gitu ya. heeh. Nah, baru Ibu juga bisa memberikan ini ya pembelajaran bagi IT gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Dengan media-media ya. Media-media. Ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, jika kita katakan pada level kreatif tadi yang Ibu sebutkan tadi itu berada pada nilai 10. Nah, sekarang guru-guru atau rekan kerja Ibu di sekolah Ibu itu kira-kira dapat nilai berapa itu? Ya menurut saya Bu, yang paling tinggi itu 6 lah Bu. Jadi level nilainya level nilai 5 sampai ke 6 lah Bu ya. Saya juga tidak mengatakan bahwa guru-guru rekan guru itu Bu tidak kreatif. Ada juga yang kreatif Bu, tapi itulah Bu, di balik kekreatifannya Bu, dia kurang mau yang namanya menggali lagi dirinya Bu, sehingga tertutupilah dengan rekan-rekan yang tidak kreatif ini Bu. Jadi dia kreatif ditutupi dengan yang tidak kreatif itu, jadi dia tidak nampak gitu Bu. Oke. Nah, sekarang ini tingkat kreativitas guru-guru itu berada pada level 5 sampai ke 6. Iya Bu, ya. tepat sekali. Jadi dengan nilai tersebut mungkin sulit Bu ya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas gitu ya Bu ya. Benar sekali Bu. Jadi apa kira-kira atau kira-kira nih menurut Ibu mau meningkatkannya sampai ke level berapa? Ya tidak jauh-jauh lah Bu. Setidaknya tadi sebelumnya itu dari level 5 ke 6 saya hanya menginginkan paling tidak ya Bu ya, guru-guru saya itu bisa lah Bu ke level 8. Nah ya kalau mau lebih memungkinkan lagi ya level 10 ya sudah luar biasa gitu Bu. Tapi yang saya inginkan saat ini ya level 8 saja ya sudah puas gitu Bu. Karena kalau sudah di level 8 berarti sudah nampak perubahannya gitu kan Bu. Tapi kalaupun bisa dinilai di level 10 kenapa tidak gitu ya Bu? Iya gitu Bu. Nilai level 8 saya kan sudah bagus ya Bu gitu Bu. Jadi apa kira-kira untuk mendapatkan level yang Ibu inginkan tadi? Apa sih kira-kira yang Ibu lakukan untuk membantu guru-guru tersebut agar lebih kreatif? Seperti itu Bu. Nah inilah Bu yang jadi masalah yang sedang saya pikirkan gitu kan Bu. Bagaimana saya bisa cara membantu guru-guru tersebut dalam pengelolaan kelasnya Bu. Itulah yang jadi bahan pikiran saya ini Bu saat ini. Jadi bagaimana lah ini Bu? Nah, jadi kalau dari pengamatan Ibu, rekan kerja Ibu itu senangnya diperlakukannya seperti apa ini? Supaya bisa lebih kreatif lagi. Nah, sebenarnya Bu ya, jika kita bisa menyediakan waktu ataupun kita bisa saling bertukar pikiran tentang cara-cara kita mengajar di kelas kepada satu guru yang satu dengan guru yang lainnya gitu Bu, dan juga bagaimana cara kita membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan itu Bu. Mungkin ya bisa lebih memotivasi guru-guru itulah Bu dalam hal-hal yang kreatif Bu. Jadi sebenarnya ini Bu hanya keinginan aja Bu, keinginan dari dasar hati kita, dan juga kita mau meluangkan waktu kita untuk cerita-cerita sama teman, untuk berbagi sama teman mengenai apa masalah kita, mengapa kita merasa diri kita itu tidak kreatif. Sebenarnya seperti itu saja sih Bu. Sebenarnya simpel sih Bu ya. Iya Bu. Sebenarnya simpel. Ibu hanya perlu waktu sebenarnya untuk memotivasi teman-teman Ibu ya, rekan-rekan kerja Ibu di sekolah untuk saling tukar pikiran atau sharing-sharing lah ya Bu, supaya
bagaimana sih pembelajaran yang kreatif itu, gitu ya Bu ya? Ya mungkin ya Bu ya, dengan seperti itu mereka dapat juga membuka pikirannya gitu Bu, agar melakukan yang namanya pembelajaran itu yang lebih menyenangkan berdasarkan kebutuhan dari siswa itu Bu. Nah di situ kita bisa saling yang namanya memberi dan bertukar ilmu kepada guru yang lainnya kan Bu. Kita kan tidak hanya bisa mengandalkan pemikiran kita sendiri gitu kan Bu. Pokoknya ada teman-teman kita berbagi gitu, yang satu cerita seperti ini, yang satu cerita seperti ini. Jadi kan kita bisa gitu menggali kreatifnya. Namun saya lihat dari rekan-rekan guru saya ini, mereka kurang gitu Bu untuk yang namanya hal mau berbagi kepada satu guru dengan yang lainnya Bu. Nah, apakah kalau menurut Ibu tadi dengan meluangkan waktu, dengan berbagi ilmu, saling sharing, itu bisa memunculkan kreativitas guru. Jadi menurut Ibu apakah dengan cara yang Ibu bilang tadi itu memang bisa untuk memotivasi guru menjadi lebih kreatif? Saya rasa ya Bu ya, saya yakin itu bisa Bu, karena jika kita memberikan waktu kita, memberikan pikiran kita dan juga tenaga kita untuk berubah menjadi yang lebih baik, saya percaya gitu Bu, sebuah perubahan itu pasti akan terjadi terhadap diri seseorang gitu Bu. Jadi Ibu yakin lah ya Bu ya? Saya yakin Bu. Nah, kira-kira konsepnya akan Ibu buat seperti apa? Nah, jadi mungkin saya akan melakukannya secara bersamaan atau juga satu persatu gitu Bu, jika ada yang membutuhkan mungkin seperti itu Bu. Jadi ya bersama-sama satu kelompok gitu kita saling sharingnya, ataupun juga saya melakukan sharing satu persatu kepada guru supaya pembelajaran bisa lagi lebih terfokus gitu, lebih lagi kreatif nantinya, menyenangkan kepada siswa gitu Bu. Jadi dari tadi kan Ibu bilang tadi akan Ibu lakukan secara bersamaan atau juga cara sendiri-sendiri gitu ya Bu. Iya, nah Bu. Dari yang dua ini mana yang mungkin paling bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Ya mungkin ya Bu ya, yang paling mudah untuk dilakukan terlebih dahulu itu secara bersama-sama ya Bu ya. Nah nanti setelah selesai secara bersama-sama ini memecahkan masalahnya, barulah satu persatu gitu Bu. Jadi lebih enak gitu Bu, bersama-sama dulu, setelah bersama kita jadi satu persatu gitu Bu. Jadi bersama-sama dulu lah. Berarti pun nanti Ibu bisa ketika Ibu bersama sekaligus kasih tahu ini kita berbagi ilmu. Setelah itu mungkin Ibu bisa sekalian mengamati ya perkembangan dari yang sudah Ibu berikan tadi, seperti itu ya, satu persatu Ibu bisa kasih ya. Oke. Nah, jadi kira-kira kapan itu Bu bisa Ibu laksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi? Ya kemungkinan Bu dalam minggu inilah Bu, ataupun minggu depan ya Bu, karena ini kan lagi libur ya kan Bu. Nah saya kemungkinan minggu depan lah Bu, dimana ya antara hari Rabu ataupun hari Kamis lah gitu Bu, akan saya lakukan kepada rekan-rekan guru saya gitu Bu. Dalam minggu-minggu depan lah ya Bu ya. Iya Bu. Ini kan juga terkena waktu libur ya. Iya Bu. Nah, baiklah Bu Mirna, dari percakapan kita hari ini kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan? Nah, yang saya dapatkan dari percakapan ini ya banyak sekali ya Bu ya. Dimana di sini saya di awalnya saya masih bingung yang namanya bagaimana sih untuk mengajak rekan-rekan guru saya ini Bu. Jadi setelah penggalian pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, saya juga mampu memecahkan masalah tersebut dengan sendirinya Bu. Dimana Ibu juga tadi membimbing maunya ya pembelajaran itu jadi lebih kreatif lagi, dimana saya juga akan melakukan yang namanya pemecahan masalah itu secara bersama-sama terlebih dahulu. Setelahnya juga saya akan melakukan pemecahan masalahnya itu terhadap satu-satu guru gitu ya Bu. Iya Bu. Ya. Nah ini kan ini hari ini coachingan kita udah di akhir ya Bu ya, di penghujung. Jadi kira-kira nih agar saya tahu nih nanti sampai di mana sih kemajuan dari guru-guru Ibu. Kira-kira biar saya tahu caranya gimana Bu? Nah,
Ya minggu depan Bu, nanti saya akan menjumpai Ibu lagi, cerita-cerita sama Ibu lagi. Kalau Ibu punya waktu juga ya Bu. Tapi ya kalau Ibu nggak punya waktu juga, nanti saya akan kirimkan foto-foto perubahan bagaimana setelah saya melakukan coaching, melakukan pembicaraan dengan rekan-rekan saya Bu. Jadi saya nanti akan memotokan kepada Ibu bagaimana perubahannya, ataupun kita bisa bertemu langsung, nanti Ibu atur waktu kapan kita bisa bertemu untuk membicarakannya ini lagi gitu, ada nggak perubahannya gitu Bu. Iya, saya tunggu nanti perubahannya loh Bu. Iya harus Bu, wajib perubahannya Bu. ya. Iya, iya Bu ya. Jadi hari ini coaching kita selesai Bu ya. Iya Bu. Ibu sudah dapat solusi dari pertanyaan yang dari soal apa permasalahan Ibu ya, Iya, permasalahan yang Ibu bawa kepada saya. Mudah-mudahan arahan saya, bimbingan saya itu bermanfaat bagi Ibu. Iya. Makasih Bu Iya, yang sudah ngomong coach saya, jadi saya bisa terbuka pikiran saya untuk rekan-rekan saya juga Bu. Semoga kita sehat-sehat ya Bu ya. Ketemu lagi kita minggu depan untuk cerita-ceritanya seperti ini lagi Bu. Iya, jadi saya tunggu juga kemajuannya Bu. Oke Bu, sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Oke. Nampaknya masih seru nih ya Bu. Seru. Antusias di antara coaching dengan coachingnya ya. Iya. Sama-sama memberikan semangat. Kalau gitu rasanya pembelajaran yang dilakukan itu pasti semangat sekali itu Bu. Iya Oke. Oke, baiklah. Untuk Ibu Umi, sebagai coach tadi udah menyampaikan beberapa memberikan pertanyaan kepada Ibu Birna, karena itu udah nampak sekali saya lihat dengan antusiasnya Ibu Birna menanggapi pertanyaan Ibu dengan penuh semangat, dengan ekspresi buku-buku, wah sangat dahsyat. Semangat Pak, itu Iya. semangat. Oke. Nah, dalam yang mau ingin saya tanyakan kepada Ibu, apa saja yang sudah dilakukan pada coaching tadi Bu? Iya, saya sudah melakukan percakapan itu sudah menggunakan alur tirta ya Pak. Iya, apa itu Bu? Tirta itu dimana dia ada tujuan. Di awal mula saya menanyakan dulu kepada Bu Birna apa Iya. sih tujuannya, Iya. gitu. Baru yang kedua identifikasi. Iya. Saya juga mengidentifikasi apa sih permasalahan pokoknya Iya. dari Bu Birna tadi. Iya. Baru rencana aksi, Bu Birna sudah merencanakan apa yang akan dibuatnya ke depan. Iya. Dan Bu Birna juga sudah membuat sebuah tanggung jawab. Iya. Seperti itu Pak. Oke, memang udah kelihatan tadi Bu. Iya. Dengan bagaimana cara nanti untuk Ibu mengetahui dengan mengirim foto lah, Iya. video lah, Iya. wah saya sangat Ah. dahsyat dengan coaching yang Ibu lakukan lah. Iya, Bu Birna pun tadi sudah mendapatkan solusi ya Pak ya, atau Iya. jawaban dari permasalahannya. Dan Heeh. saya juga sudah memberikanlah beberapa pertanyaan yang berbobot. Iya. Serta coach dan coaching hadirlah Iya, ya, secara penuh fokus ya. terhadap kegiatan kita hari Kegiatannya, ini. iya. Oke lah Bu, pertanyaan yang selanjutnya adalah kompetensi apa yang masih ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching yang dilakukan tadi Bu? Oke, kalau di sini Pak, saya merasa masih belum puas ya Pak sebenarnya mengcoaching seseorang Iya. gitu kan Pak. Maka saya tuh harus lebih banyak berlatih lagi Pak dalam coaching. berlatih Jadi lagi. kalau hari ini saya coaching Bu Birna, Iya. nanti mungkin di lain waktu bisa yang lain seperti itu Pak. Baru saya juga harus berlatih bagaimana menggali potensi dari dalam diri coaching. Iya. Dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berbobot ya. Oke, mantap itu Bu, mantap sekali. Saya pun sangat senang mendengarnya hari ini karena dengan yang Ibu lakukan tadi coaching itu penuh dengan jempol 2. Kalau bisa 4 lah untuk Ibu. Terima kasih Oke. banyak, Pak. Iya, oke. Oke lah Bu, itulah tadi hasil kita melakukan coaching antara Ibu dengan Ibu Birna. Saya melakukan pengamatan dengan Ibu sebagai coachingnya, ya. Semoga kita melakukan hari ini, kegiatan ini semoga mendapatkan yang terbaik lah, apalagi di bulan yang penuh suci ini. Nah, kita selalu dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan segala
ibadah kita dan kita pun mendapatkan yang baik-baik sampai pada Idul Fitri ya Bu. Terima kasih banyak Pak. Saya juga ucapkan terima kasih Pak karena Bapak sudah melakukan pengamatan kepada kami berdua. Iya. Bapak juga kami rasa sangat menyenangkan. Iya, terima kasih juga Bu. Terima kasih. Dari Bapak kami bisa mendapatkan motivasi. Oke. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Baik. Ya, oke.